Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan tidak pernah bosan bersama kami. SN, salam sejahtera dari kami semua. Peran cinta dan kasih sayang dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan yang tak ternilai. Mereka menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan, dan motivasi. Anugerah ini seringkali muncul dalam bentuk hal-hal sederhana, seperti sebuah tatapan. Meskipun hanya sekejap, tatapan itu bisa membangkitkan beragam emosi, mulai dari kekaguman hingga rasa suka, bahkan bisa menumbuhkan benih-benih perasaan. Fenomena ini terasa sangat kuat saat kita mengalami pandangan pertama. Ketika mata kita menangkap sosok atau pemandangan yang memukau, momen itu bisa terasa begitu istimewa. Tanpa kita sadari, kita ingin terus membayangkan keindahan yang ada di depan kita. Pandangan pertama mungkin tampak seperti kebetulan, sebuah refleksi spontan dari rasa kagum. Namun, saat tatapan itu berlanjut, ketika kita memilih untuk melihat lagi, kita memasuki dimensi yang lebih dalam dan kompleks. Disinilah kita perlu berhati-hati, karena tatapan kedua bisa menumbuhkan perasaan yang lebih mendalam, bahkan jatuh hati atau jatuh cinta. Ada sesuatu yang magis dalam interaksi visual ini, sebuah koneksi yang tak terucapkan yang bisa melampaui kata-kata. Pernahkah Anda merasakan betapa kuatnya saat bertemu seseorang? Seringkali, ketika seseorang memandang dengan tajam dan penuh minat, dan yang dipandang merespons dengan senyuman malu atau gugup, itu adalah tanda jelas bahwa ada perasaan yang lebih dalam di antara mereka. Ada energi yang mengalir di antara mereka, sebuah sinyal bahwa hati mereka mungkin sedang berdebar kencang. Di momen-momen seperti inilah kita menyadari betapa kuatnya kekuatan tatapan dalam memicu dan mengungkapkan perasaan cinta dan kasih sayang. Sahabat Nusantara, saya percaya kita semua sudah paham bagaimana menilai orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dalam video ini, kita akan membahas pesona Satrio Piningit, sosok yang sering diasosiasikan dengan harapan akan hadirnya pemimpin ideal. Namun, saya ingin menekankan bahwa membahas dan mengagumi sosok Satrio Piningit tidak berarti kita menempatkannya di atas Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Keyakinan dan penghormatan tertinggi kita tetaplah untuk Tuhan, sumber dari segala kebaikan dan kekuatan. Mari kita telaah sosok Satrio Piningit ini dengan bijak dan seimbang, tanpa melupakan batasan-batasan kita sebagai manusia, dan selalu mengutamakan keimanan kita kepada Tuhan. Sosok misterius dan karismatik ini, Sang Satrio Piningit, memang memikat perhatian. Ia dikenal dengan aura yang kuat dan senyum ceria yang seolah tak pernah pudar dari wajahnya. Tatapannya menyimpan kedalaman yang menarik, tajam, namun dibalut kelembutan, terutama saat berinteraksi dengan lawan jenis, memancarkan kasih sayang yang tulus. Namun, jangan salah sangka, tatapannya bisa berubah menjadi sangat tajam dan fokus, menandakan keseriusan dan keteguhan hatinya. Ketika berbicara tentang penampilannya, daya tariknya sulit untuk diabaikan. Wajahnya tampan, tetapi bukan dalam arti yang klise. Ada ketidaksempurnaan yang justru membuatnya unik dan memikat. Ia bukan sosok yang bisa dibilang jelek, tetapi juga bukan tampan yang berlebihan. Lebih tepatnya, wajahnya memancarkan ketampanan yang alami, kuat, dan mencerminkan karakter seorang lelaki sejati, bertanggung jawab, berwibawa, dan penuh dengan kebijaksanaan yang tersembunyi. Rupa parasnya bukan sekadar fisik, melainkan terpancar dari dalam dirinya. Sosoknya yang penuh karisma dan aura yang kuat, Satrio Piningit selalu tersenyum dengan wajah yang ceria. Senyumnya bukan sekedar formalitas, melainkan pancaran kebahagiaan dari dalam diri, seolah menggambarkan ketenangan jiwa dan keyakinan yang teguh. Tatapannya tajam namun lembut, sebuah kombinasi yang menarik dan membingungkan. Saat berhadapan dengan lawan jenis, penampilannya terlihat penuh kasih, bukan dalam artian menggoda, melainkan lebih pada rasa hormat dan penghargaan yang tulus. Matanya seolah berbicara, menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan harapan. Namun, sorot matanya bisa berubah tajam seperti elang yang mengincar mangsanya saat ia serius atau fokus pada suatu tujuan. Ketajaman ini bukan cerminan amarah,
melainkan manifestasi dari determinasi dan konsentrasi penuh. Wajahnya bisa dibilang cakep, tidak jelek, dibilang jelek, tapi kok cakep. Sebuah paradoks yang justru menambah daya tariknya. Hasil perpaduan antara genetik yang baik dan karakter yang kuat. Wajahnya mencerminkan sosok lelaki sejati, tegar, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian. Garis-garis halus di sekitar mata mungkin menceritakan pengalaman hidup yang telah ia lalui, tantangan yang telah ia hadapi, dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh. Ia memiliki daya tarik yang alami, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau dipamerkan. Aura pesonanya terpancar begitu saja, laksana cahaya bulan yang mencapai kegelapan malam. Namun ia tidak pernah berusaha untuk menonjolkan diri atau sengaja menarik perhatian. Ketenangannya justru menjadikannya semakin menonjol di tengah keramaian. Ia lebih memilih untuk menjadi pendengar yang baik daripada pembicara yang dominan, lebih suka mengamati daripada menjadi pusat perhatian. Suatu kejadian kecil, ia terlihat menghindari interaksi langsung dengan lawan jenisnya, seringkali menundukkan kepala sebagai bentuk kesopanan dan rasa hormat. Sikap ini bukanlah cerminan dari rasa rendah diri, melainkan wujud dari pengendalian diri dan kesadaran akan nilai-nilai moral yang ia junjung tinggi. Ia menghargai lawan jenisnya bukan hanya dari penampilan fisiknya, melainkan juga dari kecerdasan, budi pekerti, dan kontribusinya terhadap masyarakat. Ketika dia berbicara, setiap kata yang terucap terangkai dengan rapi dan penuh makna. Bahasa yang ia gunakan santun, mencerminkan budi pekerti yang luhur. Tidak ada kata-kata kasar atau komentar yang keluar dari bibir. Setiap kalimat yang ia lontarkan mengandung pesan-pesan positif dan inspiratif. Ia mampu berbicara dengan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari orang awam hingga para cendekiawan, dengan bahasa yang mudah dipahami dan diterima. Pengetahuannya luas dan mendalam, ia mampu membahas berbagai topik dengan wawasan yang memukau. Dari sejarah hingga filsafat, dari ilmu pengetahuan hingga seni, ia memiliki pemahaman yang komprehensif. Ia bukan hanya sekedar menghafal fakta dan angka, melainkan juga mampu mengumpulkan informasi-informasi tersebut menjadi sebuah pemahaman yang utuh dan bermakna. Diskusi di sana terasa seperti perjalanan intelektual yang menyenangkan dan membuka wawasan. Lebih dari sekadar pintar, ia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Ia mampu membaca sinyal-sinyal sosial dengan cermat, memahami nuansa situasi, dan menyesuaikan perilakunya dengan tepat. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain tanpa menimbulkan kesan negatif. Ia peka terhadap perasaan orang lain, mampu merasakan empati, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Ia tidak pernah menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau latar belakang mereka, melainkan selalu berusaha untuk memahami mereka dari sudut pandang mereka sendiri. Kemampuannya untuk menjalin hubungan yang tulus dan bermakna dengan orang lain menjadikannya dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Ia adalah sosok pemimpin yang sejati, bukan karena kekuasaan yang ia miliki, melainkan karena pengaruh positif yang ia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik kelemahan dan kesopanannya, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Ada semacam aura misterius yang mengelilinginya, sebuah pesona yang sulit untuk diabaikan. Tatapannya mampu menembus pertahanan diri dan menyentuh relung hati yang paling dalam. Bagi lawan jenis, pesonanya ini bisa menjadi sangat kuat dan memikat, berpotensi menimbulkan daya tarik yang mendalam dan sulit untuk dilupakan. Oleh karena itu, berhati-hatilah saat memandangnya, karena daya pikatnya bisa jadi lebih dari sekadar penampilan fisik, melainkan sebuah kekuatan yang mampu mengubah persepsi dan membangkitkan emosi yang tak terduga. Ini bukan hanya soal ketampanan atau keelokan, tapi sebuah kombinasi antara karisma alami, kecerdasan yang tersembunyi, dan pengalaman hidup yang membentuknya menjadi sosok yang unik dan mempesona. Daya tariknya bukan jenis yang berteriak minta perhatian, melainkan jenis yang berbisik, meninggalkan kesan mendalam setelah interaksi singkat sekalipun. Dimanapun ia berada, selalu ada mata yang mengikutinya, terkadang penuh kekaguman mendalam yang membisikkan pujian tanpa kata. Terkadang penuh intrik berbahaya yang merencanakan langkah selanjutnya.
Beberapa bahkan berani mendekat, terbakar rasa ingin tahu yang mengganggu, kerangka untuk menyingkap tabir misteri yang dilingkarinya, lapisan demi lapisan, mencari tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Mereka mungkin mendekat dengan alasan yang berbeda-beda, mencari koneksi yang tulus, mengincar kekuatan, atau sekadar terpesona oleh daya tariknya. Namun, satu hal yang pasti, setiap interaksi di dalamnya adalah sebuah perjudian, sebuah langkah menuju dunia yang penuh dengan kemungkinan, baik yang indah maupun yang berbahaya. Mereka yang berhasil menembus pertahanannya akan menemukan individu yang kompleks dan penuh nuansa. Namun mereka yang gagal mungkin akan terbakar oleh intensitasnya. Kekuatan auranya tak terbantahkan, sebuah energi mentah yang keluar, mampu membangkitkan gairah membara dan ketakutan dingin sekaligus. Bukan sekadar tampang rupa, yang ditampilkan menyimpan janji petualangan yang menawan dan rahasia kelam yang menanti untuk dipecahkan. Ada sesuatu yang mengundang tanya, namun juga memperingatkan. Ia memancarkan kepercayaan diri yang tenang, namun di baliknya menyembunyikan kerentanan yang hanya terlihat oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Hal ini menciptakan keseimbangan yang menarik, sebuah kontradiksi yang membuat orang ingin tahu lebih banyak, untuk menggali lebih dalam dan mengungkap kebenaran di balik kepribadian yang ia tampilkan. Itulah mengapa dia begitu memikat, begitu membuat penasaran. Mungkin ia tidak banyak dikenal oleh halayak, tak terpampang di sampul majalah atau menghiasi layar kaca. Mungkin dia sengaja menghindari sorotan, lebih memilih beroperasi di balik layar, mengendalikan narasi dan mempengaruhi peristiwa dalam bayang-bayang. Namun, dalam lingkaran tertentu, di antara mereka yang memahami dunia bawah dan permainan kekuasaan, namanya diucapkan dengan nada hormat dan waspada, sebuah kombinasi yang menunjukkan pengaruhnya yang besar. Jika Anda merasa tertarik, jika jantung Anda berdebar lebih kencang saat melihatnya, jika napas Anda tercekat karena kehadirannya, berhati-hatilah. Jangan biarkan rasa ingin tahu Anda mengalahkan akal sehat Anda. Ia adalah kesetiaan mutlak, benteng tak tertembus bagi mereka yang mencoba memenuhi hatinya dengan rayuan semu dan janji-janji palsu. Ia telah melihat terlalu banyak kepalsuan untuk tertipu lagi. Ia menyimpan gudang memori yang tak terhapuskan, setiap transkripsi dan pengkhianatan terukir di sana sebagai pengingat yang kuat, sebuah pelindung diri yang selalu siaga. Ada yang berpendapat bahwa ia bisa dirayu dengan cinta dan nafsu yang membabi buta, bahwa ia rentan terhadap godaan duniawi yang ditawarkan kepadanya. Jangan tertipu dengan semua itu. Itu hanyalah taktik kamuflase, sebuah ujian yang dirancang untuk mengungkap niat sebenarnya dari mereka yang mencoba mendekat. Sebuah perangkap yang dirancang dengan sempurna untuk menjerat para pembohong. Ia akan menatap langsung ke dalam mata Anda, mencari keraguan, kebingungan, atau tanda-tanda kepalsuan lainnya yang mungkin Anda sembunyikan. Setiap kata yang Anda ucapkan akan ditimbang dan dijelaskan dengan cermat, dibandingkan dengan standar kejujuran dan ketulusan yang tinggi. Ia tidak tertarik pada pujian kosong atau janji-janji mewah. Ia mencari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang autentik. Ia menginginkan kejujuran yang jujur, kerentanan yang tulus, dan kesediaan untuk menunjukkan diri Anda apa adanya, tanpa topeng atau pretensi. Ia melihat menembus pandang melalui segala jenis kepura-puraan, dan ia akan dengan cepat menyingkirkan siapapun yang mencoba menipunya. Ia telah membangun tembok di sekeliling hatinya bukan karena ia tidak mampu mencintai, tetapi karena ia sangat menghargai cinta sejati. Ia tahu bahwa cinta yang didasarkan pada kepalsuan dan dokumentasi akan hancur berkeping-keping, meninggalkan lebih banyak luka dan mengecewakan daripada yang bisa ia tanggung. Oleh karena itu, ia sangat berhati-hati dalam memilih siapa yang ia izinkan untuk mendekat. Banyak yang telah mencoba dan gagal, meninggalkan jejak kekecewaan dan penyesalan. Mereka datang dengan niat tersembunyi, berharap untuk memanfaatkannya, mengendalikannya, atau sekadar memanfaatkan kehadirannya untuk keuntungan pribadi. Tetapi ia dengan cepat melihat melalui tipuan muslihat mereka dan menolaknya dengan dingin. Jadi, jika Anda masih merasa tertarik padanya, jika Anda masih merasa jantung Anda berdebar lebih kencang, bersiaplah untuk menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Jangan mendekatinya dengan niat tersembunyi atau janji-janji palsu. Datanglah dengan kejujuran,
dan komitmen yang tulus untuk membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan dan saling menghormati. Jika tidak, bersiaplah untuk ditolak, karena ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh hatinya kecuali mereka membuktikannya layak. Ia adalah penjaga jantungnya sendiri, dan ia akan melindunginya dengan kekuatan yang cukup besar. Ia bukan sekedar benteng, ia adalah naga yang tertidur, dan hanya cinta sejati yang bisa membangunkannya. Ia adalah legenda yang hidup, sebuah cerita yang diceritakan dari ramalan, lalu mulut ke mulut. Kisah tentang keberaniannya, kecerdasannya, dan kemampuan untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan intrik. Kisahnya adalah inspirasi bagi sebagian orang, dan peringatan bagi orang lain. Dan seperti semua legenda, kebenaran pasti tercampur dengan mitos, menciptakan gambaran yang lebih besar dan lebih menawan dari kenyataan itu sendiri. Ia adalah teka-teki yang ingin dipecahkan, kekuatan yang harus diperhitungkan, dan sosok yang sulit dilupakan. Entah apa Anda mencintainya, membencinya, atau takut padanya, satu hal yang pasti, dia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada siapapun yang bersinggungan dengannya. Demikian dulu sahabat, yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, dan atau bahkan berlebihan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.